Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peserta pemirsa setia Dolan ID Surabaya. Selamat berjumpa kembali di Dolan ID Surabaya seri ke-59 pada hari ini Senin 29 Januari tahun 2024. Dolan atau diskusi online mingguan yang diselenggarakan oleh ID Surabaya setiap hari Senin pada pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat menampilkan berbagai topik yang berbeda dengan berbagai eh, organisasi profesi dan tentunya juga dengan para narasumber yang expert ataupun ahli di bidangnya. Dan pada kesempatan sore hari ini, pada Dolan seri ke-59, akan menampilkan topik dari bidang dermatologi dengan judul Investasi Parasit. Dengan narasumber dari Perdoski Cabang Surabaya, yang akan bertindak sebagai host adalah Dr. Asmahani Thohiroh, SPDVE. Beliau adalah dokter spesialis kulit dan kelamin di RSUD Bangil Pasuruan. Dan yang akan menjadi narasumber kita pada sore hari ini, yang pertama adalah Dr. Kurniati, SPDVE Fins TV, dokter spesialis kulit dan kelamin di RSUD Ibnu Sina Gresik. Dan yang kedua adalah Dr. Agustina Tri Pujastuti atau yang akrab dipanggil Dr. Nina, SPDVE Fins TV. Beliau adalah dokter spesialis kulit dan kelamin di Rumah Sakit Royal Surabaya, sekaligus staf Departemen KSM Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin di FKUPN Veteran Jawa Timur. Baiklah, para peserta Dolan sekalian, sebelum kita memasuki acara webinar Dolan pada sore hari ini, marilah kita dengarkan terlebih dahulu sambutan pembukaan oleh Ketua ID Cabang Surabaya. Kepada yang terhormat Dr. Brahmana Askandar, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis onkologi, saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, apresiasi Dr. Linda, Dr. Pandu, Dr. Charles, mengkoordinasi acara Dolan dari minggu ke minggu multidisiplin. Juga siang hari ini, terima kasih kepada Dr. Asmahani, Dr. Agustina, dan Dr. Kurniati untuk sedekah ilmunya untuk kita semua. Juga yang terhormat para peserta Dolan yang rajin, karena peserta Dolan ini ternyata banyak yang berulang jadi ya. Jadi yang baru juga ada, tetapi yang juga menjadi pelanggan setia juga sangat banyak. Mudah-mudahan siang hari ini topiknya sangat menarik, apalagi bermanfaat untuk vaskes primer, karena topik-topik Dolan disesuaikan kompetensinya untuk vaskes primer utamanya. Sekali lagi, terima kasih apresiasi saya. Mudah-mudahan 1 jam ini kita mendapat wawasan baru untuk clinical practice kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Brahmana atas sambutan pembukaannya. Baiklah para peserta Dolan yang berbahagia, pastinya sudah tidak sabar ingin mengikuti webinar Dolan ID pada sore hari ini. Untuk itu, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Dokter Asmahani Thohiroh, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika selaku moderator pada sore hari ini. Mungkin sebelumnya saya sapa dulu nih, Dokter Hani, apa kabar? Dokter. Assalamualaikum. Selamat Alhamdulillah sore, baik, dokter. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Dokter Hani? Saya ini sampai Baik, lama nggak pernah dokter. ketemu juga ya. Ya, alhamdulillah saya dokter. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih Dokter Hani untuk kesediaannya menjadi moderator pada sore hari ini ya. Oke, terima kasih Mudah-mudahan banyak nanti dokter. bisa apa namanya memimpin ya jalannya acara webinar Dolan dengan kedua narasumber kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya serahkan kepada Dokter Hani selaku moderator untuk memimpin jalannya webinar Dolan ID seri ke-59. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada guru besar, profesor, dokter-dokter dan Mas Sejawat sekalian. Alhamdulillah ya hari ini kita bisa meneruskan kembali seri Dolan ID yang ke-59 dengan hari ini temanya investasi parasit. Seperti yang kita ketahui ya, investasi akibat penyakit parasit ini masih sering kita temui ya, terutama di vaskes-vaskes pelayanan primer atau
pada vaskes-vaskes tempat praktek kita sehari-hari yang terdekat dengan tempat-tempat yang komoditasnya banyak berdekatan ya, contohnya seperti di pondok, seperti di asrama. Nah, kebetulan hari ini kita ada dua narasumber dari Perdoski Surabaya yang tentu sangat expert, kompeten, dan berpengalaman di tema hari ini. Untuk narasumber yang pertama yaitu Dr. Kurniati Guntur, SPDVI, PhD dari RSUD Ibnu Sina Gresik. Assalamualaikum, selamat sore Dr. Kurniati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Dr. Asmani, Dr. Linda, Dr. Brahma Iskandar, dan Dr. Agustina. Untuk kemudian narasumber kita yang kedua dari Dr. Agustina Tripujiastuti SPDVI, PhD dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Assalamualaikum, selamat sore Dr. Agustina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dr. Asmahani. Udah lama nggak ketemu ya. Iya, kita sudah lama nggak ketemu. Sehat, dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke. Terima kasih, dokter. Mungkin untuk mempersingkat waktu, jadi mungkin dari Dokter Kurniati mungkin ada beberapa sebagai narasumber yang pertama, mungkin ada beberapa materi atau slide yang ingin dipresentasikan dulu, dokter. Baik, terima kasih Dr. Asmahani Khairul selaku moderator, dan terima kasih Dr. Linda Astari host dan dari ID Surabaya ya. Terima kasih atas kesempatan diberikan, terutama Ketua ID Surabaya. Izinkan saya untuk share screen. Apakah suara saya terdengar ya? Terdengar, dokter. Jelas. Sudah terlihat kan? Sampun, dokter. Baik, sesuai dengan topik yang diangkat pada sore hari ini tentang penyakit investasi parasit pada kulit, ada beberapa headlines, yaitu investasi parasit pada kulit yang kita kenal. Sebenarnya ini cuma review materi saja ya. Sudah pasti teman-teman sejawat semua sudah mengenal penyakit-penyakit yang disebabkan oleh investasi parasit. Untuk refreshing, yaitu tentang skabies dan beberapa mites ataupun tungau yang bisa menginvestasi pada kulit, serta pediculosis. Jadi pertama kita share tentang skabies, di mana skabies ini merupakan investasi dari obligat parasit Sarcoptes cabeyi pada kulit manusia yang melakukan penetrasi ke dalam epidermis, dan ini bentuk dari Sarcoptes cabeyi-nya, di mana penyebabnya adalah Sarcoptes cabeyi varhominis yang ukurannya sangat kecil, di mana betinanya lebih besar daripada jantannya. Yang betina itu 0,5 mili, lebarnya 0,3 mili, sementara yang jantannya lebih kecil dari itu, separuhnya. Dari siklus hidup dari tungau skabies ini, mereka menjadi dewasa mulai dari telur itu sekitar 2-3 minggu. Jadi tungau betina itu setiap 3 hari dia akan bertelur 10-25 telur. Bertahan hidup hanya bisa 3 hari di luar hostnya. Kemudian aktivitasnya pada malam hari dia akan bertelur, mengeluarkan aktivitas dan bergerak di malam hari, dan dia memakan keratin dari epidermis kita. Dan sesuai patogenesisnya, sebenarnya kontak skin to skin ataupun kontak dari pakaian ataupun alas tempat tidur ataupun bisa juga pasangan seksual hanya sekitar 15-20 menit, kemudian perpindahan tungaunya itu dengan masa inkubasi 2-6 minggu pada inkubasi primer, dan reinvestasi bisa 1-3 hari, baru kemudian muncul gejala klinis baik berupa papul, vesikel, ataupun ada nodul dan gatal terutama di malam hari. Kemudian dalam kurang dari 3 bulan, lebih dari 500 tungau yang akan berada di kulit kita, baru kemudian ada respon imunitas kita, yaitu refleks penggaruk. Namun pada pasien-pasien atau personal yang imunokompromis, jumlah tungaunya bisa yang
imunokompromis akan sangat banyak, sementara yang imunokompeten karena aktivitas menggaruk tadi itu juga berkurang, hanya sekitar 20. Pada imunokompromis yang bisa muncul skabies berkerusta atau kerastis skabies bisa sampai jutaan tungau. Kemudian diagnosisnya sebenarnya gampang, dari 3 gejala patok pneumonis saja. Pruritus terutama pada malam hari yang mengenai pada area-area yang predileksi yang khas, yaitu pada area-area misal di sela jari, pergelangan tangan, belly band, kemudian juga di daerah genital, juga di daerah bokong serta ketiak. Itu kemudian ada riwayat kontak yang jelas. Jadi misalnya pada riwayat kontak saudara yang pernah menginap dari pondok, atau pasiennya sendiri dari saudaranya yang dari asrama ataupun pondok pesantren. Kemudian akan muncul gejala lanjut setelah 2-3 minggu itu karena akibat dari menggaruk dan ada infeksi sekunder. Bisa timbul pustul ataupun supurasi serta abses. Nah ini yang tidak nampak adanya pustul. Jadi bukan berarti ada pustul baru bisa dikatakan skabies. Justru dari papul-papul terutama yang ada di sela jari seperti ini atau vesikel, kemudian di ketiak ataupun di area perut, ya pinggang, juga pada bokong serta pada area genital. Ya, kalau ada kecurigaan terhadap ini, jangan lupa kita selalu memeriksa area-area tersebut, karena seringkali ini gejalanya mirip dengan dermatitis biasa, misalnya dermatitis atopik atau dermatitis kontak iritan. Apabila telah muncul pustul atau supurasi seperti ini, berarti sudah terjadi infeksi sekunder. Untuk diagnosisnya bisa dilakukan scraping, tapi biasanya kita dengan gejala patok pneumonis saja, atau dengan dermoskopi. Sepertinya Dokter Kurniati freezing ya, Dokter Hani ya. Nggih, dokter. Sepertinya sinyalnya mungkin. Mungkin bisa dilanjutkan Dokter Nina dulu untuk sambil menunggu Dokter Kurniati bergabung kembali, Dok. Ya. Baik, saya kembalikan dulu. Nggih, mungkin dari dokter Agustina, mungkin ada tambahan atau Ya. apa ada slide atau materi yang ingin disampaikan sebelum kita berdiskusi, dok? Mungkin bisa dibantu untuk slide-nya. Saya ada bikin slide sedikit aja, mungkin nggak selengkap dengan Dokter Kurnia, tapi mungkin lebih pasnya kisi-kisi ya tentang investasi parasit. Oke. Saya bantu sebentar. Pertama mungkin pengenalan dulu ya, kenapa kita sebut sebagai investasi. Jadi investasi itu memang pada parasit. Jadi bukan infeksi parasit. Kalau infeksi itu bakteri, infeksi itu virus. Jadi yang penting adalah kita mengenali bahwa yang disebut dengan parasit itu yang benar adalah investasi, atau bahasa Inggrisnya mungkin parasite infestation. Nah, itu uh, lebih ke hewan-hewan. Ya, hewan tadi ada tungau, kemudian juga cacing termasuk dengan investasi parasit. Mungkin sambil tadi kan sedang dibahas skabies ya. Jadi skabies itu penyakit yang umum sekali kita temukan, baik pada vaskes, pada praktek pribadi, bahkan ke rumah sakit juga, terutama pada tadi sudah dibahas sedikit pada komunitas yang tinggalnya bersamaan dan dalam jumlah yang banyak. Nah, misalnya pesantren, kemudian asrama itu adalah uh, yang mungkin Dokter Kurnia sudah datang, bisa dilanjutkan lagi. Mungkin nanti saya setelah Dokter Kurnia aja, boleh, Nggih, monggo. Maaf, kayaknya dokter. terputus tadi. Apa Kok mau tiba-tiba dilanjutkan, jadi dokter? muter. Nggih, sinyalnya mungkin, dok. Apa mau dilanjutkan, dokter, untuk slide-nya? Tadi sampai mana ya? Sebelumnya lagi, dok.
sepertinya. Ini, Dermoskopi dok, dari dermoskopi oke. pemeriksaan lab tadi nggih. Nggih. Oke, ini jadi ya kita eh, menggunakan dermoskopi bisa ataupun dengan pemeriksaan mikroskopis. Tetapi dengan pemeriksaan dermoskopi itu non kontak ya, jadi kita tidak langsung kontak dengan kulitnya pasien, jadi lebih tidak menularkan penyakit. Gambarannya seperti pesawat jet dengan segitiga hitam, kemudian ada asapnya yang berwarna putih kayak kabut seperti itu. Apabila dengan mikroskop akan kelihatan tungaunya. Untuk mites yang lain, banyak jenis mites ataupun tungau parasit yang bisa menginvestasi pada kulit kita. Bisa misalnya kutu busuk yang terkenal dengan red bug, ataupun kutu ayam yang disebut juga dengan gurem kalau bahasa awamnya, kemudian house dust mite ya seperti bunga tungau dari debu rumah, ataupun juga Demodex folliculorum dan juga kutu-kutu jerami ataupun juga Ornithomyces bakoti, ini apa ya istilahnya itu, dari kutu-kutu yang bisa muncul dan bentuknya bisa mirip dengan penyakit lain. Gejalanya agak berbeda dengan skabies tadi. Jadi dia bisa, kalau Demodex pada penyakit rosacea, jadi pada wajah lebih kemerahan, kemudian pada yang lain biasanya berhubungan dengan riwayat kontak sebelumnya, atau misal pada yang misalnya kutu redbug tadi di daerah area yang agak panas tropis, ada di kasur ataupun di tempat bantal-bantal yang bisa muncul itu. Kalau house dust ya karena misalnya karpet dan sebagainya. Dan yang lain juga sering ini, meskipun sepertinya hampir punah, tapi ternyata banyak sekali. Ini juga pada dapat mengenai semua kalangannya, pediculosis, baik capitis, corporis maupun pubis. Kalau capitis ini dan corporis ini mirip bentuknya, hanya saja yang corporis 30% lebih besar. Jadi siklus hidupnya dia si kutunya akan menelurkan di rambut, kemudian akan muncul dari apa ya istilahnya itu, kalau lice-nya ini kemudian pecah, akan muncul limfa baru yang akan menjadi besar di kulit, dan rasanya gatal sekali di daerah kulit kepala. Sementara kalau yang daerah pubis ini bentuknya dia disebut juga crepe lice, atau bentuknya karena dia sangat gatal dan mencengkeram dan kelihatan titik-titik hitam di sini, dan juga bisa di daerah bulu mata. Dan pada secara epidemiologi, pediculosis ini mengenai semua etnis, usia, dan kalangan. Jadi dia menular melalui bisa pakaian, handuk, sarung-sarung bantal, juga bisa dari sisir, blow dryer, maupun kontak seksual. Adapun penata laksanaannya dari penyakit, kalau yang jelas karena ini berhubungan dengan kebersihan, maka menjaga hygiene personal maupun lingkungan, kemudian melakukan dekontaminasi pakaian, selimut maupun alas tidur dengan air panas, dan apabila tidak bisa dilakukan, kita bisa menyimpannya di kantong plastik yang tertutup, bisa lebih dari 3 hari atau bisa sampai 2 minggu. Untuk terapi topikal scabisit atau untuk topikal untuk anti mites, permetri 5% masih efektif, kemudian bisa lindan 1%, crotamiton ataupun sulfur precipitat, dan MBBE yang 10% selama 4 jam minum. Untuk antihistamin untuk mengurangi ruam atau gatalnya. Kalau infeksi sekunder tentunya kita berikan antibiotik sesuai tata laksana bioderma. Sementara yang untuk pediculosis ya hampir sama, bisa menggunakan permethrin, baik 1% lotion maupun yang 5%. Sediaannya kalau kita masih ada permethrin yang 5%. Untuk yang corporis itu masih direkomendasikan pemberian ivermectin yang oral, bisa diberikan pada hari pertama, hari ke-8, dan hari ke-15. Nah, itu saja mungkin rekomendasinya. Kita harus mengenali gejala infestasi parasit pada kulit dan jaga hygiene personal dan lingkungan serta mencegah terjangkitnya infeksi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait
mites ataupun investasi pada Baik, kali terima ke kasih. moderator. Terima kasih Dokter Kurniati. Eh, mungkin untuk Dokter Agustina, Hmm, ada yang ditambahkan? Ini saya share screen ya. oke. Terima kasih Dokter Hani sudah dibantu untuk share screen-nya. Oke, kita membahas sebenarnya rangkuman singkat aja ya tentang investasi parasit. Slide, tolong Dokter Hani. Oke, jadi sudah dibahas tadi oleh Dokter Kurni yang sangat lengkap sekali. Ini adalah contoh untuk skabies. Ini yang istilahnya karakteristiknya, yaitu di selajari. Lokasi-lokasi predileksinya selain selajari tadi sudah disebutkan ya, skrotum, abdomen, ekstremitas, badan seluruh tubuh sebenarnya bisa terkena. Tapi yang pertama kita tanyakan kalau misalnya kita curiga terhadap skabies adalah apakah ada gatal di selajari. Nah, kemudian gatalnya itu khasnya lagi kalau malam gatalnya lebih hebat. Pasien selalu merasa, duh kalau malam saya sampai nggak bisa tidur dok. Nah, itu kita harus curiga ke arah skabies. Kemudian dibantu juga dengan informasi bahwa di lingkungan sekitar ada dengan keluhan yang sama. Baik itu di sekolah, di sesama pesantren, atau misalnya ada saudara yang berkunjung ke rumah, dia mengatakan gatal-gatal. Kemudian beberapa hari kemudian, seminggu kemudian, ternyata pasien juga ikut gatal-gatal. Nah, itu kita patut curiga terjadinya skabies. Oke, slide. Nah, ini juga pediculosis capitis tadi juga sudah lengkap dijelaskan oleh Dr. Kurnia. Mungkin saya sedikit aja rangkuman yang singkat. Pertama jelas rasa gatal. Selain gatal, kadang-kadang perih. Karena apa ya? Karena digaruk sangat hebat sekali, sehingga terjadi ekskoriasi, erosi, luka-luka, sehingga terasa perih selain gatal. Biasanya terjadi memang pada anak-anak. Kalau pada dewasa juga bisa terjadi, tapi yang umumnya datang untuk berobat adalah anak-anak. Dan diagnosis secara pasti itu adalah ditemukannya kutu ataupun telur. Walaupun kutu itu baru akan kelihatan kalau misalnya investasinya itu berat. Jadi sudah banyak sekali kutunya baru kelihatan. Kita bisa cek dengan cara menggunakan sisir yang rapat-rapat ya. Sisir rapat-rapat itu biasanya dibasahi dulu dengan conditioner boleh, kemudian disisir. Biasanya nanti ada yang nempel. Nah, itu kita sudah bisa sebut sebagai diagnosis pasti untuk pediculosis capitis. Oke, selanjutnya slide. Nah, ini mungkin yang belum dibahas, jadi saya bahas sedikit aja. Ini adalah cutaneous larva migrans atau creeping eruption. Penyebabnya adalah cacing. Ancylostoma brasiliensis, Acinetobacter caninum ya penyebabnya. Tentunya keluhannya juga sama. Parasit rata-rata itu keluhannya gatal. Kenapa sih gatal? Karena dia nggak bisa diem. Jadi yang namanya hewan-hewan kecil ini mau tungau atau cacing dia tuh nggak bisa diem, dia tuh mau bergerak terus. Nah pergerakannya itulah kemudian yang mengakibatkan rasa gatal karena dia juga mencetuskan munculnya reaksi eosinofil sehingga keluarnya pasti gatal. Nah, khasnya lesinya adalah bentuknya garis serpiginosa. Serpiginosa, sedikit reminding, merupakan gambaran seperti ular. Kita lihat ya, jalannya dia mengular. Jadi garisnya tidak lurus, jadi dia seperti jalannya ular. Kemudian riwayatnya di mana kita bisa memastikan bahwa ini creeping eruption atau cutaneous larva migrans itu dengan ada riwayat kontak dengan tanah ataupun pasir, misalnya bermain di taman bermain yang ada pasirnya atau biasanya pekerja. Jadi pekerja yang kontak dengan tanah, dengan pasir ya, seringkali tidak memakai alas kaki ataupun misalnya ke pantai kemudian duduk tidak dengan alas duduk, itu kita bisa curiga terjadi kontak dengan cacing ini. Oke, udah mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan sekilas top 3 ya. Jadi 3 investasi parasit yang paling umum ditemukan saat kita praktik. Nah, itu adalah scabies, pediculosis capitis, dan juga cutaneous larva migrans.
Saya kembalikan ke Dr. Hani. Baik, terima kasih Dr. Agustina atas materi yang disampaikan. Kemudian untuk para audiens yang sudah join dalam Zoom hari ini, mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Kemudian ini sudah ada beberapa pertanyaan, Dok. Untuk yang pertama kepada Dr. Kurniati, Dok. Ini pertanyaannya dari Dr. Willy Tasman. Apakah penyebaran skabies bisa terjadi di tungkai bawah akibat pemakaian kaos kaki yang lembab? Oke, monggo dokter. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk skabies itu terjadinya ya melalui skin to skin kontak atau juga melalui pakaian yang terkontaminasi dari skabies ini. Kalau untuk kaos kaki yang lembab itu malah nanti cenderungnya ke jamur ya, tidak skabies. Namun apabila dari gejalanya yang mirip dengan gejala yang tadi ditampilkan, misalnya papul ataupun ekskoriasi di daerah sela jari, kemudian disertai dengan adanya riwayat kontak dan gatalnya itu terutama di area pada saat malam hari, ya bisa jadi itu adalah suatu skabies. Dan biasanya skabies itu tidak langsung gatal ya, misalnya dia habis kontak dengan yang dicurigai 1-2 hari itu belum tentu dia langsung gatal. Kalau dia pertama kali terinfeksi atau terinvestasi, maka dia baru muncul di 1 atau 2 minggu kemudian. Jadi ada riwayat itu kadang-kadang bisa sampai 1 bulan sebelumnya ada kontak itu, sampai pasiennya sendiri mungkin sudah lupa kapan ya kontak dengan yang dicurigai sebagai penular ini, mungkin itu. Jadi kalau dengan yang lembab dan sebagainya itu bisa ada jenis infeksi yang lain saja. Mungkin itu sudah jelas. Oke, terima kasih dokter. Mungkin kadang ini ya dok ya, pada beberapa pasien, ini ada beberapa pertanyaan juga. Pada beberapa pasien kadang datang sudah dengan komplikasinya dok. Ini ada beberapa dokter yang bertanya di kolom chat juga. Untuk komplikasinya dok, kadang apa namanya, nah ini komplikasi yang sering muncul pada investasi parasit ini apa aja dari dokter Teni? Kemudian apakah sampai harus opname atau MRS dokter? Kemudian kalau misalnya dari dokter Ahmad ini, pertanyaan selanjutnya dari dokter Ahmad, apakah pasien yang datang dengan infeksi sekunder ini bagaimana penanganannya gitu? Apa maksudnya mungkin bagaimana caranya untuk pemberian antibiotiknya dan pemberian permetrinya? Oke, mungkin dari dokter Agustina bisa menjawab dokter. Kan kadang pun kita kalau menurut pasien ya atau masyarakat eh, penyakit skabies itu identik dengan bernanah gitu. Kalau nggak bernanah kadang, loh, apa? Oh ini nggak bernanah berarti bukan skabies. Kadang masing-masing begitu gitu. Jadi banyak sekali yang baru datang ke fasilitas kesehatan itu sudah dalam keadaan kondisi yang ada komplikasinya, gitu, seperti bernanah. Jadi mereka mereka itu tidak berobat ketika masih ada bentuk papul-papulnya, datang sudah dalam keadaan bernanah. Mungkin bisa dijelaskan dokter Nina terlebih dahulu mungkin kalau sudah ada komplikasi seperti infeksi sekunder, sudah ada pustul-pustulnya, itu mungkin kita gimana gitu caranya mengobati infeksinya, terus bagaimana pemberian salepnya gitu. Silahkan dokter. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tentunya sering sekali justru malah datang pada saat sudah infeksi sekunder, sudah bernanah, ya sudah meluas ke seluruh tubuh, baru kemudian pasien datang untuk berobat. Penanganannya sama ya, kita sebut ini sebagai infectimization, jadi suatu infeksi sekunder. Ada keterkaitan infeksi bakteri pada kejadian penyakit skabies ini. Penanganannya sama, kita menggunakan antibiotik yang broad spektrum ya, boleh diberikan sampai 1 minggu biasanya. Dan kemudian bagaimana dengan pengolesannya? Jadi kalau untuk saya pribadi, saya tetap arahkan untuk mengoles pada lokasi-lokasi yang mungkin tidak
bernanah. Karena kita tahu kalau misalnya kasih kulitnya itu bernanah, kita kasih sediaan salep ataupun krim, malah akan jadi lebih basah ya, kemudian tidak akan membaik. Jadi pada lokasi-lokasi yang kering tetap dioleskan permetrin 8 jam, jadi all night ya. Dari biasanya saya sarankan pasien itu habis isya sampai subuh dipakai ya, didiamkan, jangan kena air, baru dibilas dan diulangi lagi selanjutnya 1 minggu lagi. Tetapi untuk infeksi bakterinya tetap bisa dilakukan pemberian antibiotik yang broad spectrum. Menambahkan Ya, silakan, untuk dokter. ini kan ada pertanyaan juga dari siapa, Dr. Yuyu, mungkin ya, terapi skabies bagaimana dengan anggota keluarga, apakah perlu diobati juga? Jadi memang untuk terapi skabies ini apabila si pasien ataupun yang membawa ini sudah sempat kontak sebelum dia diobatin dengan anggota keluarga, maka sebaiknya seluruh anggota keluarga itu diobatin. Atau bisa juga pilihan setelah muncul gejala, maka seluruh anggota keluarga itu diobati dengan cara yang sama. Jadi dia diolesin meskipun tidak ada gatal yang signifikan, dioleskan antiskabies misalnya permetrin 5% itu ke seluruh badannya tanpa terkecuali, dan dilakukan terutama juga pengulangan pada area-area yang gatal. Kemudian untuk yang seluruh anggota keluarga juga tetap harus dilakukan pembersihan spraynya, baju yang dipakai, handuk itu direndam sama air panas keseluruhan, sehingga adanya pengulangan infeksi apabila sudah dibersihkan itu bisa dicegah. Untuk terapi dari infeksi sekunder apabila sudah bernanah, maka yang bagian bernanah itu kita lakukan kompres dulu ya, dibersihkan dulu nanahnya, karena tidak bisa kita langsung berikan salep antibiotik. Meskipun salep antibiotik dioleskan pada yang bernanah justru tidak akan terserap dengan baik. Jadi harus dikompres, bisa dengan PZ ataupun mungkin dengan cairan kuning itu Rivanol mungkin kalau tidak ada PZ. Setelah dia sudah bersih baru diulangi lagi untuk pengolesan antiskabiesnya seperti permetrin tadi. Jadi sambil dikompres tadi, maka kita memberikan antibiotik oral yang broad spectrum seperti Dr. Agustina bilang, karena memang pada umumnya penyebab dari infeksi sekunder ini adalah yang Staphylococcus seperti itu ataupun Streptococcus. Jadi antibiotik yang broad spectrum itu sudah cukup, bisa amoxicillin ataupun misalnya erythromycin itu bisa digunakan. Akan kelihatan hasilnya demamnya berkurang. Tadi ada juga yang bertanya tentang apakah bisa sampai MRS. Ya tergantung ya, kalau misalnya demamnya tidak sembuh-sembuh, ya bisa jadi ada kemungkinan misal penyakit lain ya bukan MRS. Tapi jarang sekali ya, rata-rata ya cukup dengan antibiotik, perawatan luka pada infeksi sekunder itu dengan baik, kemudian diberikan antiskabies itu sudah cukup. Itu mungkin bisa menjawab. Oke, terima kasih Dr. Kurni. Berarti kita tetap obati dua-duanya gitu, untuk infeksinya diobati, kemudian untuk terapi salep skabiesnya juga diobati. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan juga, Dok, kan keluarganya juga harus diobati ya. Nah, kalau di pondok ini ada yang bertanya, kan kalau di pondok itu kan harus diobati semua. Apakah ada sediaan obat topika skabies dalam jumlah yang besar sekali, seperti literan, galonan, mengingat yang diobati kan banyak sekali, Dok. Monggo, Dokter. Dokter Jadi Kurni. memang ini kan sebenarnya masalah hygiene personal. Ya, ya jujur aja anak saya ya mondok di pondok pesantren, dan temennya yang satu pondok itu ya sering bolak-balik kena skabies itu. Kuncinya memang satu, personal hygiene. Jadi si anak ini harus rajin mandi. Kadang-kadang ya anak umur ya SMP gitu kan, mereka kan belajar untuk mandiri. Sulit untuk kadang-kadang antri lama, akhirnya dia nggak jadi mandi, atau dia bangun kesiangan terus akhirnya nggak jadi mandi. Itu untuk kebersihan kadang-kadang tidak semua baju itu dilondrikan, dia cuci sendiri. Iya kalau dia rajin cuci. Kalau dia nggak rajin cuci ya akhirnya
itu jadi sumber penyakit. Nah, satu kuncinya dia harus rajin mandi dengan sabun 2 kali sehari. Dan setiap kali habis kontak dengan siapapun, skin to skin, kadang salaman sama ustadz, sama teman, sama siapa, itu selalu menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan. Jadi itu dia harus aware sendiri. Insya Allah dia tidak akan ketular. Ini pengalaman pribadi aja karena anak saya sendiri waktu itu saya ya malah justru ngobatin temannya yang satu kamar itu persis satu di atas tempat tidurnya dia itu kena. Kadang-kadang malah duduk di tempat tidurnya dia. Saya sarankan, dah kasurmu, spraymu langsung dicucikan aja, terus kamu harus tetap mandi. Ya alhamdulillah ini udah masuk tahun kedua, enggak terkena skabies. Jadi saya selalu pesankan. Dan setelah dilakukan edukasi yang benar, maka satu ruangan atau satu kamar itu memang sama semuanya harus komitmen, tidak tukar-tukaran baju, saling meminjam baju ataupun handuk. Itu harus menjadi kebiasaan yang baik itu. Jangan baik hati tapi dipinjamkan akhirnya menjadi tertular penyakit. Kadang-kadang anak-anak pondok itu ada rumor begini, kalau belum kena gudikan itu ya belum anak pondok gitu katanya. Jadi ya kadang saking ininya ya, tidak perlu dengan literan dan sebagainya, itu cukup dengan setiap yang terkena itu diobatkan. Bisa juga dengan obat yang tidak harus dengan permetrin, kadang-kadang itu dengan sabun hijau itu loh, Sapocalyptus itu juga bisa di dengan salep dari puskesmas misalnya sulfur persiftat itu juga bisa. Jadi yang penting hygiene personalnya dijaga benar. Iya, terima kasih dok, pengalaman yang sangat berharga. Kemudian, iya dok, ini juga ada beberapa pertanyaan. Mungkin dokter Puni ada tips and triknya juga. Kan apalagi di pondok ya dok ya, edukasinya itu kan penting sekali nih kepada anak-anak pondoknya untuk hygiene-nya yang tidak semua anak pondok itu ya itu rajin untuk hygiene-nya. Apalagi kalau yang masih SD, SMP itu kan eh, sudah jauh dari orang tua, untuk belajarnya perlu belajar belajar lebih lagi. Kemudian dari beberapa pertanyaan ini agak beberapa saya rangkum. Jadi untuk cara pemakaian salepnya dok, mungkin ada tips and trik caranya, kemudian frekuensinya. Ini ada beberapa pertanyaan. Apakah nanti kan kalau permetrin cuma 1 hari aja, kemudian untuk hari selanjutnya bagaimana? Apakah eh, tidak diobati ataukah ada salep-salep khusus? Kemudian untuk yang ada keluarga juga atau kontak, apakah ini untuk menunggu kontaknya diobati itu harus ada gejala gatal dulu atau langsung aja diobati, dok? Baik untuk keluarga itu kalau memang merasa sebelum anaknya diobati tapi dia sudah ada kontak, ya nggak usah nunggu gejala. Kan kadang-kadang itu yang namanya kangen ya, kangen baru datang gitu udah langsung peluk peluk tidur bareng terus besoknya baru ke dokter obat. Nah, berarti itu harus diobati, jangan nunggu gejala. Kemudian untuk infeksi sekunder itu sebaiknya dikompres aja dulu, kemudian kita berikan antibiotik oral dulu. Begitu sudah kempes, infeksinya sudah, nanah-nanahnya sudah hilang, barulah diberikan anti skabies yang dioles ke seluruh badan. Gitu. Dan ini hanya diberikan memang 1 malam, 8 sampai 14 jam lah efektifnya untuk dioles tanpa diganggu air. Apabila misalnya tengah malam kemudian kencing atau apa kena air ya dioles ulang dengan sisa salep yang ada. Diulang lagi 1 minggu kemudian. Itu kenapa kok begitu? Kalau saya ya secara teori kadang secara patogenesisnya itu si kutu itu kan tadi yang dewasa itu mati, tetapi bisa jadi telurnya kemudian beberapa hari kemudian menetas. Nah itu bisa jadi muncul gejala ulang. Jadi kita ulang lagi di 1 minggu kemudian. Rasanya kalau 2 kali saja sudah cukup. Kemudian tetap menjaga personal hygiene itu tadi. Itu. Untuk ini ada juga yang tanya kalau terkena kutu kucing di badan apakah sama? Kutu kucing itu juga ada skabies tapi yang var animalis bukan
bukan humanis ya. Jadi sama prinsipnya, tetapi biasanya kalau kutunya dari kucing ataupun dari kelinci misalnya itu tidak bisa berkembang seperti Sarcoptes kbi yang parhominis. Jadi dia dengan diberikan antipermetrin saja ataupun antiskabies saja sudah cukup untuk satu. Untuk gejala yang tadi bekas ya, habis setelah permetrinnya diolesin semalaman, besoknya mau dikasih salep, ya kita bisa saja memberikan antihistamin ataupun mungkin topikal. Kalau saya berikan steroid topikal hanya untuk mengurangi ruam ataupun bekas merahnya saja. Karena biasanya merahnya kan masih ada meskipun gatalnya sudah hilang. Itu saja. Nah, ini yang terapi apa yang paling bagus untuk bayi dan balita? Itu permetrin 5% itu sudah paling bagus, aman untuk bayi. Balita di usia di bawah 2 tahun itu masih nggak apa-apa, dan untuk ibu hamil juga tidak apa-apa. Masih kategori breeder. Tapi kalau untuk yang lain, kayak Lindan atau Protamidon itu tidak direkomendasikan. Terima kasih, Dr. Kurni. Ini saya ada beberapa pertanyaan juga. Kita sedikit pindah haluan dikit dari skabies nih, Dok. Kita ini kepada Dr. Agustina. Ada beberapa pertanyaan di Cutaneous lava, tentang Cutaneous lava migran. Yang pertama, lapisan mana biasanya, Dok, bercokol larva dari creeping disease ini? Kemudian bagaimana pengobatan apabila creeping eruption-nya dia berulang, Dok? Oke, silakan Dr. Agustina. Oke, saya coba menjawab ya. Jadi untuk creeping eruption, sebenarnya untuk creeping eruption ini Ancylostoma brasiliensis caninum itu host alaminya adalah hewan. Host alaminya dia hewan, sementara manusia itu istilahnya terakhirnya dia itu tidak bisa berkembang biak di manusia. Letaknya dia di mana? Dia begitu masuk stratum corneum, ya dia masuk ke stratum corneum, tetapi dia tidak bisa menembus stratum basale karena dia ada enzim yang tidak dipunyai untuk menembus membran dari stratum basale. Jadi dia letaknya di epidermis. Karena itu sebenarnya walaupun tidak diobati juga dia akan mati-mati sendiri, cuma tentunya setelah membuat gejala yang lumayan menyiksa untuk pasiennya, gatal, kemudian di kulitnya tampak ada lesi serpiginosa, kan juga tidak enak untuk dilihat, pasien juga tidak nyaman. Jadi kita berikan obat untuk segera mematikan cacing tersebut. Obatnya dengan apa? Yang banyak tersedia tentunya adalah albendazole ya. Albendazole 400 mg selama 3 hari. Range-nya antara 3 hingga 7 hari. Kemudian selain itu bisa juga ya albendazole, selain albendazole minum ini bisa dilakukan peresepan topikal salep. Jadi albendazole 10%, thiobendazole 15% bisa diberikan. Selain albendazole untuk oralnya bisa diberikan ivermectin 200 mikrogram per kilogram berat badan. Biasanya dosis tunggal, tapi bisa diulangi 1 hingga 2 hari. Jadi keesokannya bisa diberikan lagi. Jadi itu untuk pengobatan dari creeping eruption. Tentang dulu kalau kita seringnya mungkin sering disemprot ya sama cryo, sama cryoterapi atau etil ya, apa namanya? Kloretil ya, kloretil. Kita dulu sering melakukan penyemprotan dengan kloretil, sekarang sudah tidak disarankan lagi. Kenapa? Ternyata lesi serpiginosa, lesinya itu bukan berarti cacingnya ada di situ. Nah, jadi selain kita merusak lapisan kulit yang mungkin di sekitarnya ya dengan kloretil tersebut ternyata tidak tepat sasaran. Jadi lebih disarankan dengan pemberian obat minum albendazole. Kalau mau ditambah dengan kloretil ya sebenarnya nggak ada salahnya juga, tapi walaupun kadang-kadang ada beberapa orang yang kemudian jadi iritasi kena kloretilnya. Jadi rekomendasi tetap dengan pengobatan oral. Baik, terima kasih Dr. Agustina. Kemudian ada beberapa pertanyaan lagi. Untuk yang terapi pedicolosis capitis, dokter, ini ada pertanyaan dari Dr. Inoman. Apakah pengobatannya sama dengan pengobatan skabies menggunakan permetrin?
Mungkin bisa dijelaskan Dr. Kurniati tentang pengobatan pedikulosis capitis. Ya, pedikulosis capitis ya bisa kita gunakan permetrin yang 1%, itu apa ya, peditox kalau nggak salah kalau mereknya itu, kalau nyebut merek itu bisa seperti dikeramaskan di kepala, kemudian ditutupin dengan sesuatu supaya dia tidak beberapa jam tidak terganggu, dan kemudian baru dikeramas. Itu aja. Jadi bisa diulang lagi beberapa hari kemudian, 3 atau 1 minggu kemudian diulang lagi. Karena memang kalau jumlahnya sangat banyak, ya harus beberapa kali pengulangan untuk diberikan nanti kutunya itu, atau bisa juga diberikan yang permetrin yang lotion ini itu, dan dilakukan dengan sisir yang rapat tadi untuk menghilangkan kutu-kutu yang sudah mati ataupun yang sudah pingsan gitu, supaya dia tidak nempel lagi di situ. Mungkin tambahan dari Dokter Agustin. Monggo Dokter Agustina, mungkin ada tambahan? Ini sama untuk terapinya juga ya, menggunakan permetrin 1% atau kalau enggak 5%. Mungkin tambahannya kalau pemberiannya, saya sering sarankan ke pasien disalepin ya di rambutnya sampai kulit kepalanya juga, kemudian di apa namanya, di kukup kukup apa tuh bahasa ininya, ditutup dengan handuk. Nah, ini mungkin untuk, atau dengan apa namanya, shower cap. Nah, itu untuk membantu supaya kulit kutunya ini kan suka loncat-loncat nih ya. Nah, itu supaya tidak loncat kemana-mana dan lebih efektif pemberiannya dengan demikian. Ya, terima kasih Ini Dokter. ada pertanyaan kayaknya yang tentang di puskesmas itu tidak tersedia salep permetrin. Ya karena agak mahal ya sediaannya. Adanya di puskesmas itu salep 24, berarti 2-4%. Ini bisa juga dipakai, tapi syaratnya untuk salep 24 ini harus dioleskan ke seluruh badan, dioleskan 3 malam berturut-turut. Di malam pertama diolesin rata, malam berikutnya diolesin rata lagi, malam berikutnya lagi. Jadi 3 malam berturut-turut itu bisa efektif diberikan. Dengan tetap pembersihan tadi ya di semua baju yang dipakai, alas tidur, spray, handuk, sarung itu direndam sama air panas untuk meminimalisir reinvestasi. Bisa dipakai dok, dokter selalu sarankan. Kemudian yang pedikulosis capitis sudah jelas ya. Untuk penggunaan salep diulang seminggu, ya sebaiknya diulang 1 minggu kemudian. Iya dok, selama ini banyak pasien itu memang ini ya dok, salah penggunaan untuk pengolesan salepnya. Jadi kadang pasien datang sudah membawa permetrin kadang-kadang ya dok ya, tapi cuma dioleskan di bagian ke yang gatal aja gitu ya. Jadi harusnya memang dioleskan seluruh tubuh ya dok ya, semua tanpa terkecuali. Nah, eh, berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya, kira-kira untuk eh, gramnya dokter, kira-kira dibutuhkan berapa gram sih untuk oh ini harus sekian gram untuk pasien dewasa, oh ini harus sekian gram untuk pasien anak-anak gitu, yang cukup untuk mengobati skabiesnya itu dok. Ya, rata-rata minimal itu 30 gram ya. 30 gram itu cukup kalau untuk kemasan untuk orang dewasa. Kalau anak-anak bayi mungkin ya 10 gram itu cukup. Tapi ya amannya tetap diresepkan 30 gram sesuai dengan kemasannya. Kadang-kadang obat-obat BPJS itu ada sih permetrin 5%, tapi dalam kemasan 10 gram. Nah, itu kita sarankan untuk diberikan 3 tub kalau untuk orang dewasa. Baik, terima kasih dok. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan lagi. Kadang ini dok, untuk pada bayi
itu kadang pada beberapa pasien itu mirip mirip dengan pomfolik, dok. Beberapa pasien dewasa juga ada sih. Nah, itu bagaimana nih, dok, membedakan antara tips and trick lah. Bagaimana membedakan antara oh ini tuh skabies, oh ini tuh pomfolik, atau oh ini mungkin hanya dermatitis biasa. Mungkin ada tips and trick, Dokter Agustina. Oke, terima kasih Dokter Hani. Kaget saya tiba-tiba, Dokter Christina. Oke, untuk Pompolix, kita tahu ya Pompolix itu sering terjadi biasanya di seluruh tangan. Ya, jadi dia tidak cuma ada di sela-sela jari sini. Ya, jadi di seluruh tangan, sering-seringnya di lateral. Memang lateral, tapi tidak di sela-sela jari. Kemudian bisa juga berkembang ke seluruh telapak tangan. Nah, membedakannya gimana? Membedakannya tentu pertama dari lokasi predileksinya, kemudian gatalnya, kembali lagi ke tiga hal yang tadi saya rangkum sedikit. Nah, pertama lokasinya dia dominannya di lateral tangan, tapi kemudian bisa di seluruh telapak tangan. Sementara untuk skabies itu biasanya dia di sela-sela jari. Kemudian sifat gatalnya, kalau misalnya skabies itu tentu lebih gatal pada saat malam hari. Sementara kalau untuk pompolix dia itu bisa setiap saat. Nah, selain dari gejala, kalau kita mau melihat secara klinisnya adalah kalau misalnya pompolix itu dia vesikelnya dindingnya tebal. Jadi dia seperti tebal ya. Sementara kalau um, skabies itu dindingnya tipis dan gampang langsung kemudian menjadi erosi-erosi. Biasanya kalau datang itu jarang sekali pasien hanya tinggal gatal-gatalnya dengan dinding utuh dari vesikelnya, dari lepuhan kecilnya, tapi sudah berupa bernanah, kemudian erosi. Jadi itu untuk membedakan antara pompolix dengan skabies. Mungkin ini saya mau sedikit jawab untuk pengobatan creeping eruption yang berulang tetap sama ya, karena tidak ada perbedaan, karena ini kemungkinan besar cacingnya juga beda, tapi pengobatan tetap sama, tidak ada kekebalan. Terima kasih, Dokter Agustina. Ini ada tambahan lagi, dok, pertanyaan tentang kloretil, Dokter Agustina. Untuk larva migrans, bila menggunakan kloretil, bagaimana cara penyemprotannya? Walaupun tadi disebutkan sudah tidak efektif lagi, ya, dok. Ini ada pertanyaan, monggo, dokter. Kalau untuk penyemprotan kloretil mungkin harus diingat lagi bahwa tidak bisa tunggal ya, harus dibarengi dengan pemberian albendazol, karena lesi yang tampak di kulit itu bukan berarti lokasi dari cacing tersebut. Penyemprotannya biasanya jarak 15 hingga 30 cm ya. Sebisa mungkin kita meminimalkan kontak dengan kulit yang non lesi, kulit yang sehat istilahnya. Jadi disemprotkan hingga berwarna putih. Seringkali pasien pasti merasa kesakitan, terutama anak-anak. Karena itulah tidak begitu disarankan. Jadi pengobatan kloretil boleh ya, tapi dengan istilahnya warning, hati-hati, ada beberapa orang yang iritasi kemudian jadi kulit sehatnya itu yang tidak ada lesi kena kloretil malah justru dia jadi dermatitis atau jadi iritasi misalnya. Jadi lebih aman lagi kalau kita berikan dengan albendazol 400 mg selama 3 hari. Kloretil biasanya kita semprot hanya sekali pada saat datang, jadi tidak perlu pengulangan besoknya lagi. Terima kasih, Dokter Agustina, atas penjelasannya. Kemudian ini ada banyak sekali, dok, pertanyaan hari ini, dok, terutama tentang skabies. Mungkin Dokter Purni, untuk yang penggunaan sabun, dokter, ini ada pertanyaan. Penggunaan black soap pada skabies apakah efektif, dok? Kan sekarang ada. Mau Ya. sekalian nambahin, mungkin Dokter Kurnia bisa memberi Oh, pencerahan. iya. Juga ada yang nanya juga, kalau permetrin digabung sama antibiotik topikal, bolehkah diberikan? Ya, antibiotik topikal ya diberikan antibiotik topikal saja, permetrin ya permetrin saja. Jadi karena pengolesannya waktunya juga berbeda timingnya ya. Kalau kita menggunakan permetrin, maka dia harus 8 sampai 14 jam berada di kulit kita tanpa terganggu oleh yang lain atau air, itu tidak boleh.
Sementara kayak yang antibiotik topikal, ya kita berikan bisa 2 kali sehari pengolesan. Jadi tidak bisa dicampur, harus dibedakan. Kemudian untuk penggunaan black soap ataupun juga sabun hijau atau kayak itu Sapocalinus ya, itu bisa digunakan. Itu untuk sebagai terapi acuan untuk make sure atau memastikan bahwa seluruh permukaan kita sudah diberikan anti skabies itu tadi. Ini masih bisa kalau seandainya kita tidak uh, tidak efektif atau kurang-kurang pengolesannya kurang rata gitu. Bisa digunakan, tapi ya tidak boleh terus-menerus. Karena kan sabun antiseptik itu tidak disarankan untuk digunakan sehari-hari. Misalnya nih kadang-kadang tuh anak pondok udah dikasih aja sabun anti kuman, entah itu apapun lah antiseptik, entah bermacam-macam merek ya. Itu untuk mencegah terjadinya infeksi ataupun skabies. Itu justru malah akan membuat masalah baru. Masalahnya bisa terjadi dermatitis kontak iritan karena penggunaan sabun antiseptik itu membuat kulitnya menjadi teriritasi. Karena normal flora di kulit kita itu akan mati, di mana normal flora ini fungsinya banyak sekali. Mikrobiom ataupun normal flora ini untuk menjaga keseimbangan keasaman dan kelembapan alami dari kulit kita dan juga sebagai satpamnya istilah itu security tidak boleh terus menerus hanya pada saat terinfeksi. Terus tadi ada pertanyaan yang tentang bayi dengan skabies itu pengalaman saya setiap sekali ada bayi atau balita dengan skabies itu jangan lupa periksa ketiaknya karena ketiaknya itu biasanya ada nodul bentuknya bukan papul tapi nodul di ketiak. Nah, itu sudah ada riwayat kontak itu skabies. Pengobatan sama dengan permetrin dioleskan rata 8-14 jam. Sudah semua sepertinya pertanyaannya terjawab. Ini pertanyaannya juga banyak yang diulang-ulang. Menambahkan juga dok, untuk yang misalkan pada pasien-pasien yang sudah memakai apa namanya sabun-sabun antiseptik sehingga terjadi dermatitis kontak iritan, mungkin cara pengobatannya bagaimana nggak dok, antara bagaimana cara mengobati dermatitisnya, kemudian kapan dioleskan salep untuk skabiesnya gitu dok. Mungkin bisa ini dok bisa dijelaskan caranya. Iya, kalau pada saat dia datang dengan skabies, kemudian juga ada kelihatan ada dermatitis kontak, ya, merahnya jadi seluruh badan, kulitnya bersisik merah. Ya tetap kita berikan anti skabies, tetapi ya kita berikan juga obat untuk dermatitis kontaknya, ya tentunya dengan oral kortikosteroid ya, bisa methylprednisolon atau dexamethasone, hanya 3 hari saja, tidak boleh lama-lama. Ya, yang paling penting edukasi untuk penggunaan sabun. Jadi tidak boleh lagi menggunakan sabun anti kuman yang terus-menerus setiap hari. Sabun yang digunakan bisa sabun untuk kulit sensitif, bisa sabun bayi atau sabun dengan moisturizer dan penggunaan moisturizer rutin setiap hari habis mandi pagi sore. Gitu. Mungkin sudah cukup lengkap. Artinya sudah cukup sangat lengkap sekali dok. Punten mau nambahkan tadi Dokter Kurni menjelaskan mengenai lokasi di bayi, saya jadi ingat mungkin sedikit sharing buat rekan-rekan semuanya. Saya ada beberapa kali itu pasien datang dengan keluhan cuman gatal di skrotum. Di gatalnya sudah pernah sebelumnya skabies, kemudian gatalnya cuma di skrotum aja, tapi tetap saya oleskan, saya resepkan permetrin dan hasilnya bagus. Jadi memang mungkin pada beberapa pasien itu atipikal ya, jadi tidak khas karakteristik untuk lesinya. Jadi mungkin bisa sebagai pertimbangan untuk kemudian mungkin ini adalah skabies. Terima kasih. Terima kasih Dr. Agustina. Sepertinya insya Allah semua pertanyaan sudah terjawab gitu dok. Nggih, karena waktu juga sudah ending ya, sudah hampir habis. Mungkin ada beberapa pertanyaan belum sempat terjawab, tapi sepertinya insya Allah sudah semua. Terima kasih
kepada Dr. Agustina dan Dr. Kurniati atas sharing materi dan pengalaman yang sudah diberikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, nih, Dok. Okay. Untuk saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Dr. Linda. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Hani yang sudah memimpin jalannya webinar Dolan ID pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada dua narasumber kita yang luar biasa, Dokter Kurniati dan juga Dokter Agustina, untuk sharing ilmunya tentang investasi parasit pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para peserta dan pemirsa Dolan ya, yang selalu setia menanti di tiap hari Senin. Ya, baik para peserta yang berbahagia, demikian tadi telah kita ikuti bersama Dolan ID seri ke-59. Nantikan Dolan ID seri berikutnya pada bulan Februari. Nanti tetap akan menampilkan topik-topik yang menarik dan tentunya diperlukan oleh teman-teman sejawat, terutama di Vaskes Primer. Baik, saya selaku Linda Astari, host pada webinar Dolan seri ke-59, undur diri. Terima kasih atas perhatian dan juga kerjasama serta partisipasi dari para peserta dan juga seluruh narasumber dan moderator. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Demikian tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat selalu. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi Dokter wabarakatuh. Hani, Terima kasih. Dokter Lina, Dokter